Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astiara Syahida, mahasiswa akuntansi Universitas Riau. Di sini, saya akan mempresentasikan materi budaya Melayu selama semester 1. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama membahas tentang ragam kerajaan Melayu di Riau, yang kedua adat dan adat budaya Melayu, yang ketiga masyarakat hukum adat, yang keempat cara kehidupan dan sistem kepemimpinan masyarakat Melayu, yang kelima bahasa Melayu Riau, yang keenam kesenian Melayu, yang ketujuh tradisi lisan dan tulisan, yang kedelapan asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak delapan, dan yang terakhir yaitu ekonomi Melayu di era globalisasi. Baiklah, materi yang pertama yaitu ragam kerajaan Melayu di Riau. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kandis, di mana Kerajaan Kandis merupakan salah satu kerajaan tua yang pernah ada di Riau. Belum dapat diketahui secara pasti tahun berapa kerajaan ini didirikan. Catatan tentang Kerajaan Kandis ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Kandis merupakan salah satu kerajaan yang berada dalam Taklukkan Majapahit. Penghasilan masyarakat kerajaan ini berasal dari hutan seperti damar, rontang, sarang burung, dan lain-lain. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Koto Alang. Kerajaan Koto Alang sendiri berdiri sebelum Masehi sampai abad kedua. Koto Alang berdiri di Botu atau sekarang dikenal dengan Desa Sangau, dengan rajanya yaitu Raja Auku. Runtuhnya Kerajaan Kandis disebabkan oleh peperangan antar kerajaan akibat berdirinya kerajaan-kerajaan baru, di mana setelah kalah dari perang, para pemuka Kandis berkumpul di Bukit Bakar, berembuk untuk menyembunyikan istana Damna dengan memainkan sumpah karena takut diserang. Semenjak itu, istana Damna menghilang dan mereka memindahkan pusat kerajaan Kandis ke Dusuntuo atau sekarang dikenal dengan Teluk Kuantan. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Katangka. Sebutan Katangka sendiri bermakna sebagai bangunan yang berbentuk stupa, berasal dari kata katangko atau kelangko. Bukti peninggalan sejarah yang menunjukkan pernah adanya kerajaan ini adalah bekas peninggalan Kerajaan Katangka yang sekarang dijadikan sebagai tempat wisata sejarah, Masjid Katangka dan Sungai Katangka yang dipenuhi dengan eceng gondok. Kerajaan yang keempat, Kerajaan Sintong. Menurut penghulu Lawa, dahulu ada pelaut yang berlayar dekat sebuah tanjung Sintong. Tiba-tiba mereka dihantam oleh badai dan gelombang besar, namun dapat berlindung di satu pulau. Sehingga ia pun berkata, "Beuntong kita dapat singgah di singko, seuntong kita selamat." Dari kata seuntong atau sama-sama beruntung, tinglah menjadi Sintong, asal mula penamaan Kerajaan Sintong. Kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Kuantan. Negeri Kuantan yang termasuk ke dalam Kabupaten Indragiri pada awalnya merupakan Kerajaan Indragiri yang menguasai Kuantan dalam bentuk pemerintahan yang dapat diangkat dari ungkapan Kuantan bersultan ke Indragiri, ke raja, ke mufakat. Adapun Indragiri Singingi, Bamama, Kapagaruyung, dan beraja ke mufakat, selaras atau singi. Kerajaan yang keenam, Kerajaan Segati. Kerajaan Segati adalah kerajaan yang didirikan oleh Tuk Jayosati, cucu Maharaja Olang dari Kelantan. Kerajaan Segati dulunya berada di kawasan hulu Sungai Segati, 15 km dari negeri Langgam sekarang, di tepi Sungai Kampar, Riau. Pusat Kerajaan Segati pada awalnya berada di Ranah Tanjung Bungo, negeri Langgam sekarang. Kemudian dipindahkan ke Ranah Gunung Setawar oleh putra Tuk Jayosati yang bernama Tuk Jayo Tunggal. Untuk agama, masyarakat Kerajaan Segati sendiri menganut agama Hindu dan Buddha. Untuk memenuhi konsumsi, warga Segati bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan yang ketujuh adalah Kerajaan Pekan Tua. Kerajaan Pekan Tua Kampar adalah kerajaan kedua dalam sejarah Kesultanan Pelalawan. Terletak di Sumatera, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kerajaan Pekan Tua berdiri sekitar tahun 1505 sampai 1675. Salah satu raja kerajaan Pekan Tua adalah Munawar Shah yang berkuasa pada tahun 1505 sampai 1511, dan raja terakhir adalah Raja Maharaja Lela Bangsawan yang memerintah pada tahun 1650 sampai 1675. Kerajaan yang ke-8 yakni Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha didirikan oleh Dapunta Hayang Srijayanasa pada abad ke-7. Puncak kejayaan Sriwijaya dapat
19 sebelum ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Si Arang-Arang saat ini masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Materi yang kedua yaitu adat dan adab budaya Melayu. Adapun jenis-jenis adat Melayu, yang pertama adalah adat yang sebenarnya, yang kedua adat yang teradatkan, yang ketiga adat yang diadatkan, dan yang keempat adalah adat istiadat. Sistem dalam adat Melayu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem kekerabatan, yang dimana di dalam sistem ini terdapat patrilineal, bilateral, dan matrilineal. Yang kedua adalah sistem pewaris, yang ketiga sistem perbatinan, dan yang keempat sistem kehalifahan. Materi yang ketiga adalah masyarakat hukum adat. Adapun ciri-ciri hukum masyarakat adat Melayu Riau, yang pertama adalah struktur pemerintahan, yang dimana di dalam struktur pemerintahan ini terdapat sultan, kedatuan sejawat, hulu balang, kedatuan kelompok, penghulu besar, penghulu kecil, datu penghulu dan batin, dan jabatan untuk memegang ritual keagamaan. Yang kedua adalah sistem keangkuhan untuk penyelesaian masalah. Terdapat sanksi hukum adat Melayu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum sosial, di mana pengucilan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum adat. Yang kedua, membayar dam, di mana membayar dam atau denda kepada mereka yang melanggar aturan hukum adat Melayu Riau. Dan yang ketiga adalah penghapusan identitas, di mana seseorang tidak diakui lagi sebagai bagian dari suku atau kelompok hingga pengusiran dari daerah domisili. Materi yang keempat yaitu cara kehidupan dan sistem kepemimpinan masyarakat Melayu. Cara kehidupan masyarakat Melayu diatur dalam Tunjuk Ajar Melayu, yang dimana dalam bahasa khas artinya petuah, nasihat, amanah, petunjuk, pengajaran, dan suri tauladan untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang benar dan baik. Dalam keagamaan, artinya membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Adapun yang disebut tunjuk ajar dari yang tua yaitu petunjuknya mengandung tuah, pengajarannya mengandung marwah, petuah berisi berkah, amanah berisi hikmah, nasihat berisi manfaat, pesannya berisi iman, kajiannya mengandung budi, contohnya pada yang senonoh, dan teladannya di jalan Tuhan. Kedudukan Tunjuk Ajar Melayu. Tunjuk Ajar Melayu sangat penting karena merupakan rujukan atau patokan utama kesadaran dan pembentukan jati diri dalam kehidupan masyarakat. Fungsi Tunjuk Ajar sendiri sebagai pegangan, ajimat, dan timang-timang. Jika diabaikan, maka tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak diberkahi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem kepemimpinan masyarakat Melayu. Masyarakat adat adalah masyarakat yang tersusun dari nilai-nilai adat dan terbingkai oleh ketentuan adat. Sistem nilai adat masyarakat Melayu berada dalam satu bingkai yang terdiri dari lembaga adat dan anak kemenakan. Lembaga adat dikemudikan oleh 3 pemegang teranju adat dan seorang malim atau ulama. 3 pemegang teranju adat terdiri dari penghulu atau Melayu muda dan batin atau datuk kaya atau yang dikenal dengan Melayu tua, yaitu sebagai pemegang tanggung jawab dan mempergunakan kekuasaan untuk memimpin. Yang kedua, menti atau mufti sebagai pendamping penghulu dengan tugas memelihara norma-norma adat. Dan yang ketiga adalah hulu balang atau jubalang atau tongkat dengan tugas mengambil tindakan terhadap pelanggaran adat dan agama. Malin ulama mendampingi 3 pemegang teranjungnya
dalam arti mengatakan sesuatu secara tidak langsung menyebutkan sasaran. Sastra Melayu. Sastra Melayu adalah semua sastra yang berbahasa Melayu yang pernah ada sepanjang masa sejarah yang terdiri dari tradisi lisan dan aksara atau tulis. Adapun jenis-jenis sastra Melayu, yang pertama adalah sastra Melayu klasik dan yang kedua adalah sastra Melayu modern. Contoh sastra Melayu sendiri seperti pantun, syair, gurindam, mantra, pribahasa, seloka, hikayat, dongeng, dan legenda. Materi yang keenam yakni tentang kesenian Melayu. Pengertian kesenian Melayu. Kesenian atau yang sering juga disebut seni budaya muncul di dalam kebudayaan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia akan aspek keindahan. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bagian yang integral dari institusi adat. Kesenian Melayu juga meluahkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya, seperti ketuhanan, kosmologi, globalisasi, akulturasi, inovasi, ekulturasi, dan lain-lain sebagainya. Masyarakat Melayu memiliki kesenian yang terdiri dari berbagai cabang seni seperti musik, tari, teater, rupa, arsitektur, dan lainnya. Setiap cabang seni terdiri dari berbagai genrenya masing-masing. Misalnya, di dalam tarian Melayu ada genre tari anak, kalah, serampang 12, hadrah, mainang pulau kampai, zapin sedang, zapin deli, zapin bunga hutan, selabat Laila, dan lain sebagainya. Kesenian Melayu Riau. Di Riau, kesenian lahir dari sesuatu yang mistik. Kesenian Melayu yang dipercaya wujud dari proses metafisika adalah kesenian seperti tari zapin, api di Rupat Utara, rentak bulian di Talang Mama, tari olang-olang di Sakai, pertunjukan debus, dan lain sebagainya. Kesenian ini dipercaya sebagai estetika yang diciptakan dari sesuatu yang mistik. Gerak dan tingkah laku penari diyakini sebagai pengaruh dari kekuatan gaib. Salah satu jenis kesenian Melayu di Riau adalah seni musik. Secara umum, kesenian musik adalah cabang seni yang menggunakan melodi, irama, tempo, harmoni, dan vokal sebagai medianya dalam mempresentasikan perasaan penciptanya. Seni musik Melayu dapat pula dibagi dalam dua kategori. Ada yang digunakan sebagai alat musik menirukan bunyi hewan dalam berburu dan alat komunikasi. Sebagian lagi digunakan sebagai pengiring lagu. Berikut contoh alat-alat musik seperti dedokut, ukut, dan tabu. Alat musik Melayu dapat diklasifikasikan berdasarkan pendapat Hans Bostel dan Sachs, yang dimana ada idiofon, membranofon, kordofon, dan aerofon. Hanya saja dalam Melayu, beberapa sumber bunyi yang dikombinasikan tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan pendapat Hans Bostel dan Sachs tersebut. Misalnya, musik yang berasal dari lesung dan alur dalam rentetan profesi berladang orang Melayu. Salah satu aktivitas musik dalam keseharian masyarakat Melayu ialah seperti berdongeng, berjanji, bergambus, canang, gendang, berenggung, gendang serama, genggong, jika berdah atau zikir, ketawa, kesenian ranggung, musik lesung, musik mendukung padi lesung galagaran, musik ketuk-ketuk, musik ketobong, musik ukut atau serunai, dan nandung. Orkes. Orkes merupakan gabungan beberapa alat musik yang dimainkan oleh beberapa orang pemain. Berikut beberapa kelompok orkes yang pernah ada di Kenegrian Batu Rijal, yaitu Orkes Sambari, Orkes Sinar Muda, Orkes Ispor, Orkes Sinar Harapan, Orkes Selendang Delima, Orkes Depanber, Areme Group, Rijal Stone, dan Aka Group. Seni rupa. Secara umum, seni rupa di Riau lebih kepada flora. Ada pula abstraksi fauna atau bentuk tak utuh seperti keluang, sisik naga, burung, serangga, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Dan berbagai benda angkasa seperti bintang, bulan, awan, dan lain sebagainya. Seni rupa yang berkembang di Riau dibukukan dalam media seperti ukiran, anyaman, tenun, dan relief. Seni teater. Teater
kecil Melayu Deutro. Tari yang termasuk dalam jenis profan lebih akrab dengan masyarakat Melayu Deutro, yang perkembangannya sangat pesat dalam masa kerajaan Keritang, Gasip, Riau Lingga, Indragiri, Siak, Pelalawan, hingga Indonesia saat sekarang ini. Materi yang ketujuh yakni tradisi lisan dan tradisi tulisan. Tradisi lisan merupakan salah satu kekuatan kultural yang ada di Indonesia. Perkembangan tradisi lisan juga ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi modern. Tradisi lisan juga mempunyai berbagai macam bentuk yang konkret. Melansir jurnal UNUD, dalam bentuk dan isinya yang kompleks, tradisi lisan tidak hanya mengandung cerita, mitos, legenda, dan dongeng, tetapi juga mengandung berbagai hal yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya. Misalnya, kearifan lokal atau local wisdom, sistem nilai, pengetahuan tradisional atau local knowledge, sejarah, hukum, adat, pengobatan, sistem kepercayaan, religi, dan astrologi, serta berbagai hasil seni. Tradisi lisan diceritakan dari mulut ke mulut dan secara turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu contoh perkembangan ini adalah cerita rakyat. Dalam hal tersebut, cerita rakyat selalu berkembang dari generasi ke generasi, sehingga terjadi sedikit perbedaan di antara cerita-cerita yang dituturkan. Perbedaan ini juga dapat dilihat dari berbagai macam variasi atau versi. Jenis-jenis tradisi lisan terbagi menjadi tiga. Yang pertama cerita rakyat, yang kedua bahasa rakyat, dan yang ketiga sajak atau puisi rakyat. Adapun ciri-ciri tradisi lisan yaitu yang pertama pewarisan dan penyebaran dilakukan secara lisan. Yang kedua memiliki sifat menurut tradisi. Yang ketiga terdapat bentuk dan variasi yang berbeda. Yang keempat tidak diketahui pengarang atau penciptanya atau bisa dikatakan bersifat anonim. Yang kelima memiliki bentuk yang berpola. Yang keenam memiliki kegunaan atau fungsi bagi kehidupan kolektifnya. Yang ketujuh memiliki logika tersendiri atau di luar logika umum atau pralogis. Yang kedelapan merupakan pemilik bersama suatu masyarakat. Dan yang terakhir bersifat polos. Tradisi tulis atau literasi. Tradisi besar atau tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tradisi tulisan tentu saja ada setelah manusia mengenal tulisan. Tulisan yang menjadi sasaran penulis dipandang sebagai hasil budaya yang berupa cipta sastra. Tulisan yang berupa naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan menggunakan pesan. Pesan yang terbaca dalam teks secara fungsional berhubungan erat dengan filsafat lingkungan hidup masyarakat pendukungnya. Teks tulisan dapat berupa tulisan tangan, tetapi dapat pula tulisan cetakan. Terdapat berbagai macam aksara asli Nusantara, di antaranya aksara Batak atau surat Batak, aksara Minangkabau, surat Ulu, aksara Sunda, aksara Jawa Hana Caraka, aksara Lontara, aksara Bali, dan aksara Sasak. Materi yang ke-8 yaitu asas ekonomi Melayu dan sistem tapak 8. Nilai asas ekonomi Melayu. Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu tanggapan aktif manusia pendukung suatu kebudayaan terhadap lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pola pelaksanaan yang sifatnya tradisional. Kelompok sistem ekonomi tradisional dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pola produksi, yang kedua pola distribusi, dan yang ketiga pola konsumsi. Sistem ekonomi tapak 8. Sistem mata pencaharian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam saujana di sekitarnya. Masyarakat Melayu pada umumnya menghuni di tepi 4 sungai besar di Riau dan cabang-cabangnya. Sungai-sungai yang dimaksud ialah Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Kuantan atau Sungai Indragiri. Masing-masing negeri Melayu memiliki daerah kampung, dusun, sawah ladang yang disebut dengan wilayah pertanian, kebun seperti wilayah perkebunan atau dusun, rimba kepungan sialang, hutan produksi, dan rimba larangan. Berdasarkan saujana alam seperti itu, maka orang Melayu lebih leluasa mengelola alamnya untuk
rasuk dan tapak telapak. Materi ke-9 atau yang terakhir yaitu ekonomi Melayu di era globalisasi. Pembinaan dan pengembangan budaya Melayu Riau dalam era globalisasi. Pembagian budaya Melayu Riau adalah kegiatan yang berkenaan dengan membudidayakan budaya Melayu Riau. Yang perlu diperhatikan dalam membina budaya adalah adanya sifat positif masyarakat Melayu terhadap budaya sendiri. Sikap positif itu mencakup kebanggaan terhadap budaya Melayu Riau, setia terhadap budaya Melayu Riau, dan sadar akan fungsi dan makna budaya itu sendiri. Sebagai perbandingan, dapat melihat bagaimana ketaatan masyarakat Malaysia dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kegiatan kebudayaan. Jika ada orang yang bersalah, harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Misalnya, orang yang terjerumus ke lembah narkoba tetap dihukum, walaupun anak siapa saja. Hukuman itu setimpal dengan kesalahan yang itu pengedar dihukum mati, dan pemakai narkoba diobati. Dari segi pola pakaian, mereka tetap berpakaian dengan pakaian baju kurung bagi wanita dan teluk belanga bagi laki-laki. Misalnya, waktu hari Idul Fitri, semua masyarakat Melayu dari anak-anak sampai orang dewasa, dari pejabat rendah sampai kepala negara, semuanya berpakaian Melayu. Mereka memang melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan. Etos kerja masyarakat Melayu. Pada umumnya, masyarakat Melayu memiliki etos kerja yang disebut dengan semangat kerja yang tinggi. Semangat yang mampu menaikkan harkat dan martabat kaumnya. Adapun dalam istilahnya, untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi, dengan masyarakat dan dengan bangsa lain. Sedangkan etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu. Diakui oleh banyak ahli karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Dengan modal pedoman kerja Melayu tersebut, masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman, serta mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Konsep etika kerja dalam budaya Melayu dapat dilihat dalam peribahasa berikut ini. Yang pertama, biar lambat asal selamat, yakni dalam artian peribahasa tersebut yaitu menekankan pada anak-anaknya supaya berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan. Yang kedua, tidak lari dari gunung dikejar, yakni dalam arti peribahasa tersebut yaitu orang Melayu disarankan tidak tergopoh-gopoh dan selalu bersabar dalam bekerja, sebab dengan tergopoh-gopoh hasilnya tidak akan baik. Dan yang ketiga, awal dibuat, akhir diingat, yakni dalam artian peribahasa tersebut yaitu pekerjaan yang dikerjakan secara tergesa-gesa selalu menimbulkan kesulitan dan tidak lengkap atau tidak terurus. Oleh sebab itu, masyarakat Melayu jika hendak membuat suatu aktivitas selalu dipikirkan semasak-masaknya sehingga hasilnya maksimal. Pandangan orang Melayu terhadap kerja. Orang Melayu yang mendasarkan budaya dengan teras Islam selalu memandang bahwa bekerja merupakan ibadah, kewajiban, dan tanggung jawab. Bekerja sebagai badan merupakan hasil pemahaman orang Melayu terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan perkembangan saat ini, lebih mengutamakan bercocok tanam dengan sistem ladang. Berikut mata pencaharian masyarakat budaya Melayu yang menjadi titik bertumpu adalah: yang pertama, berkebun, seperti membuat kebun getah dan kebun kelapa. Yang kedua, berladang, yaitu menanam padi, jagung, dan sayur-sayuran. Yang ketiga, berenau, yaitu mengambil air enau lalu menjadikannya manisan. Yang keempat, beternak, seperti memelihara ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Dan yang kelima, bertukang, seperti membuat rumah, sampan, dan peralatan lainnya. Pandangan orang Melayu terhadap harta benda pada umumnya sangat terpengaruh oleh ajaran Islam, sehingga yang digunakan untuk mencari harta tersebut banyak mengandung simbol-simbol Islam. Mengenai harta benda, dalam pandangan orang Melayu yang utama ialah berkahnya.